Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Farehan, SPDI, SHUM, MPDI, selaku dosen pengampu mata pelajaran Filsafat Pendidikan Islam. Dan yang saya hormati teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nila Ayu Sofi. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang sudah saya siapkan, yang merupakan tugas ujian akhir semester dasar tahun ajaran 2025-2026 yang berjudul Konsep Pendidikan Islam dalam Perspektif Pikiran Al-Farabi. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Baik, selanjutnya kita ke slide ini yang merupakan latar belakang pembahasan yang akan saya jelaskan nanti. Kontribusi besar terhadap pengembangan konsep pendidikan, salah satunya adalah pemikiran dari tokoh pemikiran pendidikan Islam klasik. Pemikiran pendidikan Islam klasik merupakan fondasi penting dalam membentuk sistem pendidikan yang tidak hanya menekankan tentang aspek kognitif, tetapi juga moral dan spiritual. Tokoh-tokoh yang seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Sina yang memiliki pandangan yang khas mengenai tujuan, metode, dan serta esensi pendidikan yang berakar pada integrasi antara akal, wahyu, dan etika. Al-Farabi juga menekankan pentingnya pendidikan dalam mewujudkan masyarakat utama, yaitu Al-Madinah Al-Fadilah, yang dipimpin oleh manusia sempurna, Al-Insan Al-Kamil. Kajian mengenai konsep pendidikan Islam dalam perspektif pemikiran Al-Farabi diharapkan tidak memberikan landasan filosofis bagi pengembangan sistem pendidikan Islam yang komprehensif, sehingga mampu melahirkan generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sesuai dengan tuntutan Islam. Bukan begitu? Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pembahasan. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu biografi singkat Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad ibnu Tarhan ibnu Uzlaq Al-Farabi, yang dikenal sebagai Al-Farabi pada tahun 872 sampai 950 Masehi, adalah salah satu filsuf muslim yang paling berpengaruh pada abad pertengahan. Dia adalah filsuf muslim besar yang dijuluki guru kedua setelah Aristoteles. Ia lahir di Wasit dekat Farab, Otrat, Kazakhstan, wilayah Kekaisaran Samanid yang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Ayahnya berdarah Persia dan ibunya berdarah Turki, sehingga asal-usulnya sering disebut campuran. Pada usia 40 tahun, ia pergi ke Baghdad, pusat kebudayaan dunia Islam, untuk belajar bahasa Arab dari Abu Bakar Al-Sarraj, serta logika dan filsafat dari Abu Bishr Matius ibn Yunus. Di sana beliau aktif dalam berdiskusi, mengajar, menulis, dan mengulas karya-karya filsafat. Beliau selama di Baghdad mendalami karya dari Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Ia tidak hanya menerjemahkan, tapi juga memberi komentar dan interpretasi
prestasi yang menjadi pondasi filsafat Islam. Salah satu teks yang sangat memengaruhi adalah Theology of Aristotle, yaitu adaptasi dari karya Plotinus, dari mana ia mengembangkan teori emanasi yang khas dalam pemikirannya. Dengan karyanya, Al-Farabi berhasil menjembatani tradisi filsafat Yunani dengan dunia Islam, sekaligus memperkaya tradisi intelektual dengan pengaruh Persia dan India. Selain itu, ia juga menulis tentang politik, musik, dan etika, yang menjadikan pemikirannya luas dan berpengaruh dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Baik, kita ke slide selanjutnya, yaitu karya-karya Al-Farabi. Karyanya sangat banyak sekali. Beliau adalah seorang filosof Islam yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuan, antara lain linguistik, matematika, kimia, astronomi, militer, musik, sains, teologi, fikih, dan mantik. Banyak sekali ya. Oleh karena itu, banyak karya Al-Farabi yang ditinggalkan pada tahun itu. Karya Al-Farabi belum banyak diketahui orang. Dari karyanya banyak yang terbentuk artikel dan esai pendek, dan ada pula yang berbentuk buku. Karya Al-Farabi banyak yang hilang dan hanya tersisa beberapa saja. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama ada Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimain Aflatun wa Aristur, dan yang kedua Targhib Gord Aritu fi kita ma ba'da at-tabi'ah. Yang ketiga ada Syarah Risalah Zainul Al-Kabir Al-Yunani, dan yang keempat ada At-Ta'liqat, dan yang kelima adalah Risalah Fima Yajibu Ma'rifat Qabla Ta'allumi Al-Falsafah. Yang keenam ada Uyun Al-Masail, dan yang ketujuh ada Ar-Ra'ah Al-Madinah Al-Fadilah, dan yang kedelapan ada Ihsa Al-Ulum wa At-Ta'rif bi Aghradiha, dan yang kesembilan ada Maqalat fi Ma'ani Al-Aql, yang ke-10 ada Fusul Al-Hukm, yang ke-11 ada Risalah Al-Aql, yang ke-12 ada Al-Shishah Al-Madiniyah, dan yang ke-6 berapa ini? Sudah yang terakhir lah. Berapa tadi lupa. Al-Masail Al-Falsafi wa Al-Ajwibah anha. Baik, kita ke slide selanjutnya ya. Baik, selanjutnya kita ke konsep pendidikan Islam dalam perspektif pemikiran Al-Farabi. Al-Farabi menempatkan akhlak sebagai inti dari filsafatnya. Dalam risalah Fi At-Tanbih ala Subuli Al-Sa'adah, ia menegaskan bahwa tujuan akhlak adalah mencapai kebahagiaan, yang dianggap sebagai tujuan tertinggi manusia. Akhlak, baik terpuji maupun tercela, dapat diperoleh melalui mumarosah atau pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ia membagi akhlak terpuji menjadi 3. Yang pertama ada keberanian atau syaja'ah. Ia berada di tengah antara sifat membabi buta, tahawur, dan penakut atau jubah. Dan yang kedua ada kemurahan hati atau karam, berada di tengah antara sifat kikir dan boros, tabris ya. Dan yang ketiga ada menjaga kehormatan diri, ifah, berada di tengah antara keberandalan atau khala'ah dan hilangnya rasa kenikmatan. Pendidikan sebagai sarana untuk memperoleh serangkaian nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Pendidikan juga menuntut Al-Farabi untuk menekankan kepada pembentukan akhlak dan akal.
Pendayagunaan akal untuk memperoleh ilmu harus dibarengi dengan pembinaan akhlak atau karakter yang baik. Konsep keilmuan Al-Farabi dapat dikaitkan dalam bidang filsafat pendidikan Islam. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, fakta 3 aliran pemikiran dalam filsafat pendidikan Islam. Jika kita menelaah masing-masing pendidikan Islam tersebut, akan menentukan filosofi pendidikan Al-Farabi atau Hilman Shah. Yaitu aliran filsafat pendidikan Islam ada 3. Yang pertama konservatif, yang kedua ada agama atau rasional, yang ketiga ada pragmatif. Kita masuk yang pertama, aliran konservatif atau al-muhafid. Aliran pendidikan untuk memahami Islam atau bahasa Arab lebih dikenal istilah madhabu dini muhafid fitafkiri fitarbiyah. Dan yang kedua, aliran religius. Aliran pendidikan Islam religius rasional, memandang ilmu sebagai kekuatan al-quwah yang tidak hanya diketahui tapi juga diamalkan atau ta'allum. Dan yang ketiga ada aliran pragmatis, yaitu pendidikan pragmatis yang menekankan pada hasil dan pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Baik, selanjutnya kita ke relevansi pemikiran Al-Farabi dengan pendidikan Islam kontemporer. Pemikiran Al-Farabi masih relevan dengan pendidikan Islam di Indonesia saat ini seperti pendidikan holistik. Al-Farabi menekankan bahwa pendidikan membentuk karakter, pengetahuan, dan pemahaman. Hal ini sejalan dengan sistem pendidikan Indonesia yang mengembangkan aspek spiritual, sosial, kognitif, dan keterampilan sesuai tujuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan selanjutnya ada benteng globalisasi. Di era teknologi dan globalisasi, pendidikan Islam berperan menjaga iman dan akhlak dari pengaruh negatif budaya asing. Selanjutnya ada integrasi ilmu. Al-Farabi menggolongkan ilmu agama dan ilmu rasional seperti matematika dan astronomi sebagaimana ya sama-sama penting sehingga pendidikan Islam perlu mengintegrasikan ilmu agama dan sains untuk kemajuan umat. Secara singkatnya, pemikiran Al-Farabi relevan karena mendukung pendidikan yang menyeluruh, berakhlak, dan seimbang antara agama dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita ke akhir pembahasan, yaitu kesimpulan dari seluruh yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tadi, dapat disimpulkan bahwa Al-Farabi merupakan salah satu tokoh besar filsafat Islam yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep pendidikan Islam, yang menjadikan pendidikan menurut Al-Farabi tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tapi juga menekankan pembentukan akal dan akhlak sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tujuan akhir pendidikan adalah tercapainya kebahagiaan atau as-sa'adah yang bersifat duniawi dan ukhrawi, baik bagi individu maupun masyarakat. Konsep pendidikan Al-Farabi juga menunjukkan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu rasional. Melalui klasifikasi ilmu dan pandangannya tentang pendidikan akhlak, Al-Farabi menegaskan bahwa pendidikan berfungsi membentuk manusia sempurna al-insan al-kamil yang mampu berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat utama al-Madinah al-Fadilah. Pemikiran ini memiliki relevansi yang kuat untuk pendidikan Islam kontemporer, khususnya dalam upaya membangun sistem pendidikan yang holistik, integratif, dan berorientasi pada pengembangan karakter dan spiritualitas dan intelektualitas peserta didik.
Oke, kita selanjutnya ke saran ya, saran untuk kita semua. Oke, melihat pentingnya pemikiran Al-Farabi dalam bidang pendidikan Islam, saya menyarankan agar kajian terhadap pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam klasik terus dikembangkan, baik melalui penelitian akademik maupun penerapannya dalam praktik pendidikan. Pemikiran Al-Farabi tentang integrasi akal, akhlak, dan ilmu pengetahuan sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam merumuskan kurikulum pendidikan Islam yang adaptif terhadap pengembangan zaman. Baik, makasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya, walaupun penjelasan itu kurang memahami untuk teman-teman semua. Saya masih dalam belajar. Oke, langsung saja saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.